Dan untuk membahas seperti apa komunikasi para pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran, telah hadir bersama kami pakar komunikasi politik Muhammad Syafullah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syafullah. Pak Juno. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini kita akan menganalisa gaya bicara para punggawa bangsa, pembantunya Pak Prabowo ya. Ini banyak nama-nama yang kadang menimbulkan riak-riak di publik. Ada yang menuai simpati, ada juga yang menuai kritik seperti itu. Nah, kalau kita bicara bahkan hujatan. ada LPG, ada gas ya. Nah, kalau mungkin kita lihat gini Pak Saifullah, bahwa presiden dan pembantunya kadang yang sering ditampilkan adalah ketika ada satu kebijakan, pembantunya menyampaikan ke masyarakat, menerapkan, lalu dikritik, lalu presiden meralat seperti itu ya. Jadi yang jadi tafsir publik gini, berarti komunikasi antara pemimpin dan pembantu ini nggak jalan. Apakah Anda melihat bahwa ada indikasi seperti itu? Atau malah sebenarnya, ya mungkin pandangan beberapa orang, ini settingan nih, biar someone nanti hadir sebagai hero. Anda melihatnya seperti apa? Untuk singkatnya saya melihat langsung dari yang terakhir ya, statement Juno ya. Ini jangan dari saya dong Pak. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi boleh. Sangat wajar ketika banyak orang menilai ini sebagai sebuah settingan. Pertama kita lihat gini ya, kita lihat 1 tahun pemerintahan Prabowo yang muncul ke permukaan itu bukan kritik atau bukan penilaian atau bukan assessment terhadap program-programnya. Tapi yang muncul adalah assessment, bahkan penilaian terhadap kinerja kabinet, khususnya para menterinya, termasuk Pak Juno dan point of view di sini kan. Oke, apakah ini settingan? Jadi saya melihat gini ya. Pertama, problem komunikasi ini bermula dari besar atau beratnya kabinet, Pak Juno. Kabinet besar ini terdiri dari berbagai macam unsur, khususnya unsur-unsur dari partai politik. Dan ini sudah diduga dari awal. Kalau pada rejim sebelumnya kegaduhan atau hiruk-pikuk komunikasi politik itu terjadi di DPR, dari awal sudah diduga akan terjadi hiruk-pikuk itu tidak di DPR, tapi di kabinet, dan itulah yang terjadi sekarang. Gitu. Nah, lalu apakah ini kemudian settingan? Dengan sangat menyesal saya harus bilang, rasanya ini settingan dan ini terus berulang. Misalnya begini, ada 4 program yang harusnya dievaluasi dong. Ada 4 program unggulan. Selama 1 tahun ini 4 program unggulan, ada yang disebut dengan cek kesehatan gratis atau CKG, terus kemudian ada MBG, terus kemudian ada food estate, terus kemudian juga ada sekolah rakyat atau sekolah Garuda. Pertanyaan saya, apakah publik melihat itu? Menilai itu? Ada beberapa lembaga polling menilai, dan itu semuanya nilainya itu tidak ada yang tinggi, sedang. Gitu. Nah, kehadiran aktor-aktor politik, saya kan harus bilang aktor-aktor politik ya, seperti Purbaya, ini pada akhirnya menenggelamkan isu terhadap penilaian kinerja pemerintahan itu sendiri gitu. Purbaya hadir sebagai aktor politik yang kemudian mendorong, oh iya pemerintah kita bekerja, oh iya kemudian terjadi sebuah arus baik dalam pemerintahan. Kenapa Pak Juno? Enggak. Masa pula ini ya. Saya salah dong senyumnya ya. Enggak, itu cuma senyum. Tapi gini. Saya orang komunikasi soalnya. Tapi gini Pak, ketika kita bicara bahwa anggapan seperti itu wajar. Betul, wajar. Tapi kalau ada asumsi bahwa tidak seperti itu, bahwa memang presiden sangat mendengarkan rakyat, ketika ada keluhan presiden sangat responsif, tanggap dan akhirnya merubah itu. Anda melihat bukan pembelaan ya, argumentasi seperti ini gimana? Pastilah, karena ketika isu-isu yang dibawakan oleh pembantunya atau para menteri pada akhirnya juga mengarah ke hal-hal yang berimpact negatif pada publik, biasanya presiden akan merapikan, biasanya presiden akan benarin. Tapi harus diingat, saya yakin betul apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini atas restu, Pak. Kalau tidak atas restu tidak mungkin. Saya akan ambil satu contoh. Pak Purbaya ini sekarang menjadi media darling. Apapun yang diucapkan oleh Pak Purbaya itu pasti akan dikutip dan menjadi viral. Menjadi viral loh. Tapi apakah ada yang berpikir bahwasannya apa yang diucapkan oleh Pak Purbaya ini hal yang
yang memang mudah viral karena ringan, terus kemudian mudah dipahami, tapi apakah menyentuh substansi? Oke. Gitu. Ini ciri dari media digital, Pak. Ini ciri dari media digital, di mana memang media digital punya karakter seperti itu. Beda sama media massa yang butuh kedalaman, butuh analisis kuat. Ada validasi seperti itu, betul, ya, cek dan recheck, betul, gitu kan. Media digital punya satu karakter. Salah satu karakter itu tadi pasti punya kebaruan, tapi ringan, mudah dipahami, gitu loh. Terus kemudian ya sedikit apa ya? Sedikit berbeda atau unik. Ini akan disukai. Cuman jeleknya dari media digital, hal ini bisa dimanipulasi. Algoritma bisa dimanipulasi, Pak. Oke. Jadi sebenarnya apa yang ditampilkan saat ini, misalnya Pak Purbaya bicara, kebijakan yang dikeluarkan, Anda menyebutkan bahwa itu pasti sudah direstui, Pak Prabowo, sudah diizinkan. Dan ini kalimat ini saya juga bisa mengambil benang merah ya, karena Pak Purbaya sendiri bilang kan, beliau hanya takut sama Pak Prabowo, hanya mengikuti presiden seperti itu. Yang lain saya tidak peduli, dia bilang. Berarti dengan kata lain mengamini bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan Purbaya saat ini adalah atas restu Prabowo. Betul. Dan tujuannya tidak hanya bicara perbaikan, tapi memang untuk merawat image yang ada. Jangan salah, Pak Juno. Jadi gini. Kalau saya ngomong sedikit teori, ada teori namanya teori dramaturgi. Teori dramaturgi termasuk termasuk panggung termasuk politik. Itu menganggap bahwasannya dunia ini adalah panggung, panggung pementasan. Panggung sandiwara. Pak Purbaya ini adalah aktor yang muncul di depan front stage. Kita tidak pernah tahu backstage-nya, tapi sesekali backstage itu terlihat, Pak. Backstage itu terlihat. Ada beberapa adegan viral beberapa waktu lalu itu ketika selesai rapat koordinasi antar Menko dan juga menteri-menteri di bawah Menko tersebut. Ada judul headline yang viral gitu. Purbaya ditinggal 3 Menko. Tidak diajak ngobrol, ya? Bukan tidak diajak ngobrol. Yang ketika konferensi pers, 3 Menko itu nunjuk Pak Purbaya aja. Kalau dia ngomong akan viral gitu, sambil diketawain. Kita bisa melihat, Pak, itu gesturnya dan sebagainya. Pak Purbaya takut, Pak, sama Menko. Jadi bukan hanya direstui oleh presiden, tapi direstui juga oleh Menko-nya, Menko ekonomi saat ini, gitu loh. Menko Menko pangan, Menko sosial dan sebagainya. Artinya memang Purbaya hadir di sini sebagai aktor yang saat ini diberikan panggung. Oke. Gitu. Baik. Apakah kalau kita bicara dengan asumsi Pak Saifullah tadi bahwa yang sedang ditampilkan saat ini, apakah ini bahwa Pak Prabowo sadar ketika di 1 tahun perjalanan beliau dan Gibran memang resistensi itu luar biasa. Akhirnya beliau langsung, let's say di early stage sudah tancap gas untuk merubah semua resistensi dan membuat masyarakat lebih dekat lagi dan trust lagi seperti itu. Itu pasti ya. 1 tahun ya kasarnya Mas Juni pengen ngomongan 1 tahun belum kelihatan apa-apanya, tapi tetap gitu ingin mendapat legitimasi publik dan kepercayaan publik, ya itu pasti. Jadi kan di sini dalam panggung politik itu ya harus di front stage harus kelihatan. Sekali lagi yang saya bilang tadi, kekuatan sosial media ini juga membantu bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa terlihat, bisa tampak, dan publik juga membantunya. Komen, share dan sebagainya itu membuat ini semakin menguat. Tapi saya percaya betul gitu. Bahwasannya digital media itu menyukai panggung ini, bukan panggung ini, scene seperti ini disukai oleh sosial media, scene yang memperlihatkan bagaimana proses yang sedang terjadi di dalam pemerintahan. Sosial media itu selalu menghargai proses, tapi jangan lupa sosial media kadang-kadang lupa menagih hasil. Oke. Itu sering terjadi, Pak. Pertanyaan saya misalnya, apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya dengan 200 triliun digelontorkan, ada yang masih ingat nggak menagih hasilnya seperti apa? Tapi ketika proses itu berlangsung, semua euforia, bertepuk tangan bahwasannya ini sebuah sebuah mazhab berbeda dengan Menteri Keuangan sebelumnya.
dan sangat masuk akal. Logis dong 200 triliun daripada diendapkan, lebih baik turun. Oke. Gitu. Tapi Pak Saifullah, saya coba menangkap gini. Kita kan punya perspektif wajar dong, beda-beda. Betul. Pak Saifullah seperti itu, saya seperti ini, atau mungkin masyarakat juga punya hal yang sama. Tapi ketika nada-nada seperti ini dihadirkan di ruang publik bahwa beliau baik itu tadi beberapa orang memang sengaja ditampilkan dengan tujuan tadi untuk memperbaiki komunikasi dan juga memoles lah apa yang sedang terjadi. Apakah tidak terlalu jauh kita berpikir bahwa sebenarnya nggak gitu kok, misalnya ada yang bilang ini nih terlalu, masyarakat tuh serba salah, dikasih yang baik dibilang ini gitu, dia dikasih yang jelek juga. Anda melihat bahwa ada loh yang melihat bahwa Pak Prabowo dan pembantunya surveinya juga tinggi loh. Nah, itu survei gimana? yang dilakukan oleh BPS atau lembaga independen? Lembaga independen yang kita lihat. Kalau saya melihat begini ya, memang sampai saat ini kalau raport untuk tingkat stabilitas itu memang harus kita akuin baik ya. Gitu. Tapi kan kita bicara komunikasi politik, Pak Juno. Ketika bicara komunikasi politik, kita juga harus akui gitu. Sebaiknya tidak boleh ada beda persepsi dalam satu lembaga yang sama, yaitu lembaga eksekutif. Buat apa ada PCO? Gitu. PCO perannya kemana selama ini gitu loh. Dibentuknya PCO dengan 6 atau 7 jubir, kita tidak pernah lihat siapa yang paling berperan di sini. Bahkan di setiap di setiap kementerian pun ada jubir-jubirnya gitu. Nah ini harus diubah, harus diperbaiki bagaimana pola komunikasi publik dari Prabowo. Plus gini Pak Saifullah, bahwa tidak hanya PCO ya yang sering sekali blunder ketika bicara. Menteri pun kita lihat bahwa Anda melihat apa yang harus dilakukan Prabowo ya. Mungkin gini, saya melihat Pak Presiden ya, saya selalu melihat ya mungkin ya ingin banyak lebih positif melihat. Betul. Jadi I'm trying not to be very negative or bitter, walaupun ada hal-hal yang membuat saya seperti itu. Tapi saya masih yakin bahwa Presiden punya tujuan yang baik. Pasti. Tapi ketika kita bicara pembantunya yang sering membuat gaduh, ya, apakah menurut Anda Presiden harusnya menegur, memecat, atau hanya tadi membiarkan saja? Karena ini jadi bumerang menurut Anda. Menurut saya ketika banyak gaduh yang dibuat ini. Kalau Pak Saifullah melihatnya harusnya Pak Presiden gimana sih kalau ada pembantunya yang menyakiti hati rakyat ketika berbicara? Iya, sudah pasti harusnya ditegur dong. Kan persoalannya gitu tadi. Tadi saya bilang kan, saya disclaimer di awal, kabinet ini memang diduga akan gaduh. Karena tadi besar kuotanya. Apakah sudah selesai di tingkat presiden dengan koalisinya? Kalau sudah selesai di tingkat kesepakatan antara presiden dengan koalisinya, saya yakin sangat mungkin untuk menegur atau memberhentikan bahkan, gitu loh. Bahkan kan ada menteri yang rasanya semua, bukan hanya netizen ya, bahkan elit-elit politik pengennya diganti gitu. Tapi presiden tidak berdaya rasanya gitu. Apalagi dia ketum partai kan gitu misalnya. Contoh loh, saya tidak menyebut nama, apalagi dia ketum partai atau dia sekjen partai. Gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwasannya Pak Presiden tersandera dengan koalisi, tapi rasanya harusnya bisa ya. Harusnya bisa gitu. Harusnya bisa ya. Beliau punya tadi hak prerogatif plus presiden. Betul. Ya. Walaupun memang ada koalisi, tapi beliau harusnya punya power yang lebih tinggi lagi untuk mengotak-atik sesuatu yang mungkin dianggap kurang pas. Nah, kalau kita tadi menyebutkan nama-nama, termasuk Pak Purbaya ya. Ini Pak Saifullah, saya mau ngajak bagaimana sebenarnya citra positif dari Purbaya di tengah masyarakat, euforianya luar biasa. Kita coba lihat ini terkait Pak Purbaya berikut ini. Ya, ini ada viral ajakan beri jalan bagi mobil berplat RI 119 yang ditumpangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, viral di medsos nih Pak Saifullah dan juga pemirsa. Ajakan ini mencuat setelah Menkyu menghadiri acara penyerahan uang sitaan negara di Gedung Kejaksaan Agung Senin kemarin. Netizen mengajak masyarakat agar memberikan iring-iringan mobil yang mengawal Menteri Purbaya. Pasalnya menurut netizen,
Ini menurut netizen loh Pak Saifullah ya, bukan kita nih. Purbaya sedang perbaiki perekonomian Indonesia sehingga jalannya harus dipermudah. Ini sebenarnya pendapat yang mendominasi media sosial. Betul. Saya pun mengerti gitu ketika ada dukungan seperti itu. Karena di tengah banyak badai yang kita diterpa ya. Ada sosok seperti ini yang let's say spontan, punya kebijakan-kebijakan yang tadi dianggap sangat pro terhadap rakyat. Anda melihat ini organik nggak sih sebenarnya? Walaupun Pak Saifullah udah bilang di awal, tapi saya ingin penegasan bahwa ketika masyarakat memvalidasi loh, ini bagus loh. Kok praktisi ngelihatnya nggak seperti itu? Pertama begini, Pak Juno. Misalnya ada postingan seperti itu, yang dukung banyak Kak. Berani nggak Pak Juno dengan akun dengan akun first account-nya Pak Juno untuk Bapak tahu dari mana saya punya second account? Semua orang punya second account. Lanjut. Gitu. Jadi dengan first account itu berkomen negatif, bukan negatif tapi kritis. Contohnya apa iya yang dilakukan oleh contoh ya Pak Purbaya, kita belum lihat hasilnya loh, sabar. Kira-kira dihujat nggak Pak? Itu pertama. Itu pertama. Kira-kira dihujat apa enggak? Oke. Ini karakter sosial media. Jadi kemudian apakah ini bisa di-setting? Ini mohon maaf ya. Saya disclaimer ini karena saya yakin nanti akan ada komen yang tidak cukup baik juga buat saya. Saya tidak menuduh bahwasannya ini dimanipulasi atau tidak organik, tapi bisa dibuat organik walaupun tidak. Dan pola komunikasi seperti ini dimulai ketika kampanye Pak Juno. Ketika kampanye. Saya mau tanya sama Pak Juno, program apa sih yang dibawa 02 ketika kampanye yang dijual? Banyak. Apa? Bandingkan dengan dua calonnya yang membahas tentang pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi yang dengan gagah. Dan MBG loh. MBG pun ditawarkan dengan cara joget-joget Pak Juno. Jadi memang gimmick-gimmick yang tadi saya bilang, ketika dia punya kebaruan, terus kemudian ringan, mudah dipahami, gitu. Ya ini sebenarnya kata-kata yang lebih keren untuk bilang remeh-temeh. Hal ini yang kemudian bagaimana cara organik, ada tekniknya Pak. Ya teman-teman ahli digital media tahu, gitu. Di berakhirnya era buzzer, maka teman-teman digital media bahkan yang aktif di konsultan politik sudah memahami betul bagaimana sebuah pesan itu menjadi organik, gitu. Mereka tidak butuh akun-akun dengan follower banyak sebagai buzzer, mereka cukup butuh akun nano, gitu. Tapi akun nanonya banyak, yang diposting secara organik, gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini organik atau enggak sih? Insya Allah organik, tapi bisa dibuat tidak organik. Sangat mungkin. Tapi kalau sudah di medsos gini Pak, yang saya pahami ya, sebagai netizen juga betul. Apa yang kita tampilkan kadang sudah melalui banyak filterisasi, ya, udah banyak bunga-bunga yang kita taruh gitu ya. Dan ini mungkin bisa saja terjadi dalam ya kinerja masing-masing sosok ya. Betul. Termasuk kalau kita bicara KDM, orang juga mengkritik. Ini kenapa sih dikontenin terus gitu ya semuanya. Betul. Some way saya melihat bahwa nggak apa-apa, ini kan bagaimana menyambung komunikasi beliau dengan masyarakat yang di era digital. Tapi di satu sisi mungkin banyak terlalu konten, terlalu let's say I'm so sorry to say this one, pencitraan seperti itu. Tapi ya itu yang ada di masyarakat. Anda melihat bahwa yang ditampilkan menteri-menteri di media sosial di digital somehow ya tidak seorganik yang kita kira. Betul. Jadi ya contoh yang paling yang paling benar adalah KDM. Paling benar, kenapa? Bukan, maksudnya yang paling benar untuk dijadikan contoh bahwasannya tidak organik adalah KDM. Gitu loh. Tidak organik? Tidak organik KDM. KDM tidak organik gitu. KDM kalau dia tidak melakukan upaya-upaya dalam memanipulasi algoritma, nggak akan sehebat ini. Come on, kita tahu kok semua bagaimana cara digital media bekerja gitu loh.
sehebat apapun gitu ya, influencer, kalau tidak dimanipulasi sehingga terkesan organik, itu nggak akan viral. Nggak akan viral. Ada nggak yang viral? Ada, tapi itu accident. Tapi tujuannya misalnya Pak, tujuannya baik membangun komunikasi seperti itu ya. Karena pemilih juga anak-anak milenial ya, ini kan terhubung dengan media sosial. Ketika ada pemimpin yang bikin konten, bikin medsosnya punya banyak tadi konten, pesannya bisa nyampe dong. Nyampe dong, itu bagus. Tapi kan yang tadi kan bilangnya apakah ini dimanipulasi apa tidak, itu udah pasti dimanipulasi. Bahkan rejim sebelumnya, saya harus cerita, rejim sebelumnya misal Jokowi ya. Apakah Jokowi melakukan manipulasi terhadap pencitraan? Oh iya dong, tapi zaman Jokowi di awal 2019, sosial media belum sehebat sekarang. Jokowi ketika menjadi wali kota, sosial media belum sehebat sekarang. Dia kemana-mana bawa wartawan nggak? Bawa. Gitu, saya lupa, itu dia mencontoh sebuah pola komunikasi yang dilakukan salah satu senator di Amerika yang kemudian jadi wakil presiden. Kemana-mana bawa media, mau ngapain aja gitu. Bagus gitu. Nah sekarang kan sosial media, jadi nggak perlu dibawa-bawa sosial media, tinggal disebar aja akun-akun yang bisa membantu menjadi organik gitu loh. Gitu, tapi ya, jadi Purbaya itu adalah antitesa sebenarnya. Antitesa dari apa yang selama ini dilakukan melalui sosial media. KDM kayak gitu. Terus kemudian, ya kan akhirnya ketemu tuh. Saya melihat, bukan konflik ya, ya diskusi lah ya. Antara KDM sama Purbaya yang membuktikan itu gitu. Baik. Nah, saya sekarang satu ini yang saya lupa harus saya tanya sebelum kita beralih, karena ini waktunya lumayan ya, hampir. Pak Bahlil. Oh iya, Pak Bahlil. Ini punten, saya personal tidak membenci beliau, ya. Tapi kita bicara pekerjaan, bagaimana ya riak-riak yang kadang di publik juga, dan terbarukan bagaimana beliau bereaksi terhadap meme yang dibuat masyarakat terkait ya tadi mungkin gas, minyak. Anda melihat sosok Pak Bahlil, apa yang harus PR terbesar beliau? Ya tentunya adalah memperbaiki cara public speakingnya ya, cara berkomunikasinya, terus kemudian media manajemen lah. Iya, dia harus perbaiki media manajemen gitu loh. Jadi betul apa yang dia sampaikan itu secara politik, bahkan di komunitasnya itu adalah hal yang wajar gitu. Kayak misalnya terakhir dia bicara tentang oligarki gitu ya. Dia bicara terakhir tentang bagaimana dulu menjadi miskin ngelihat seseorang kaya itu menjadi benci gitu. Terus kemudian enaknya di oligarki. Mungkin di komunitasnya dia itu hal yang lucu. Gitu loh. Jadi ini yang harus diperbaiki. Balik lagi ke Pak Purbaya, Pak. Balik lagi ke Pak Purbaya. Pak Purbaya di awal dia ngasih statement, ada seliptang, Pak. Ya, benar. Yang di awal baru dilantik. Riak-riak kecil gitu kan. Tapi habis itu dia kemudian jadi pahlawan loh, Pak. Karena diperbaiki media manajemennya, diperbaiki juga public speakingnya gitu loh. Sehingga menjadi tidak dihilangkan karakter khas dia berkomunikasi politik, tapi diperbaiki. Bahkan medianya dipilih kok, Pak. Media dipilih. Jadi Purbaya cepat gitu ya, memperbaiki ya dengan tadi mungkin tim PR yang baik. Nah, sementara Pak Bahlil tadi masih berkutik dalam masalah yang sama ketika menyampaikan kebijakan. Karena ini ya kita tahu bahwa ya beliau juga sebenarnya sudah memaafkan ya bagaimana meme-meme yang dibuat. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan ketika ada masyarakat yang bereaksi. Karena kan ini konstituen. Tapi mungkin gini, Pak Saifullah, bahwa kita mengkritik boleh, sangat boleh. Tapi ketika memang sudah menyentuh batas yang tadi sara itu yang harus nggak boleh ditolerir ya. Walaupun kadang gini, ini kan efek dominonya luar biasa. Karena ada asap pasti ada api. Itu kekecewaan mungkin bagi masyarakat ya, Pak ya. Jadi kalau saya sih saran buat Pak Bahlil ya, itu harus diperbaiki ya. Salah satu karakter media itu kan kita sama-sama tahu. Fans sama haters itu beda tipis gitu. Artinya kadang-kadang bisa berubah. Iya, dan bisa berubah. Bisa berubah gitu. Saking mohon maaf ya, saking benci Pak Bahlil lama-lama jadi bisa jadi fans gitu. Ketika kita memang memahami kemudian jadi switch. Jadi jangan lagi terlena bahwasannya haters itu terus mengangkat Pak Bahlil gitu. Tapi memang harus diubah. Yang tadi haters itu harus menjadi fans. Ya tentunya harus ada gerakan atau ada sebuah
kebijakan yang keren dari Pak Bahlil. Kita tunggu itu Pak Bahlil. Oke. Karena lagi-lagi pemirsa bahwa kita sangat mengapresiasi apapun kinerja yang positif. Tapi ketika ada hal-hal yang perlu kita kritik, kenapa enggak gitu ya. Tapi dengan koridor yang jelas. Jadi we don't talk about personal, we talk about the hard work that you've done to our country. Ya Pak ya, Bapak Ibu yang nonton, jangan tersinggung, ini kritikan. Kinerja bukan personal. Baik, Pak Saifullah, terima kasih obrolan singkat antara Bapak dosen dan mahasiswanya ini. Luar biasa ya. Semoga tadi pejabat kita makin banyak belajar. Karena gini, menjadi seorang pemimpin itu bukan bicara soal pintar saja ya atau cepat saja, tapi bijaksana, dewasa, emosional ya, dan tentunya hati yang baik. Oke, kami akan jeda dulu. Pak Saifullah, terima kasih banyak ya. Tetap bersama kami di Sindo Prime.